Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Dea dengan tentunya materi yang berbeda, teman-teman. Jadi, di sini Dea memberikan info atau sedikit ilmu mengenai perasaan dan emosi. Nah, di sini sebelum memasuki materi, Dea mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya dengan NIM 06111181924065 dengan dosen pengampu Pak Ketang Wiono, SPD MPD dan Dr. Ismet SPD MSI. Oke, di sini langsung saja ya kita masuk ke materi perasaan dan emosi. Kita masuk ke pengertian perasaan dan emosi. Nah, jadi perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan alat-alat indera. Sedangkan menurut Hoekstra, perasaan adalah suatu fungsi jiwa yang dapat mempertimbangkan dan mengukur suatu menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Sementara itu, menurut Cohen-Janingrad, perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Selain itu, dalam pandangan Dirganusa, perasaan atau feeling mempunyai dua arti. Ditinjau secara fisiologis, perasaan adalah penginderaan sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh untuk mengandalkan kontak dengan dunia luar. Dalam psikologis, perasaan mempunyai fungsi menilai, yaitu penilaian terhadap suatu hal. Seterusnya, emosi. Emosi merupakan perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Jadi, emosi juga diartikan sebagai suatu perasaan ingin melebihi dari sifat individu terhadap suatu objek sehingga cenderung berupaya untuk mengekspresikan dan mengaplikasikannya, seperti emosi dalam takut, khawatir, marah, sebal, frustasi, cemburu, iri hati, dan sebagainya. Seorang guru dituntut untuk tidak memiliki IQ yang tinggi saja, tetapi juga EQ. Penelitian tentang kecerdasan emosional telah memperlihatkan bahwa EQ adalah penilaian yang bisa mencegah munculnya perilaku yang buruk. Stigma negatif yang menyatakan bahwa guru itu judes, cuek, ataupun pemarah akan mampu dihilangkan jika guru mampu memiliki kecerdasan emosional yang baik. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pengertian perasaan dan emosi, kita lanjut nih, jenis-jenis perasaan dan emosi itu bagaimana sih? Kita langsung pertama aja jenis-jenis perasaan. Perasaan yang pertama ialah penginderaan atau indriawi. Ini biasa disebut dengan sebagai perasaan tingkat sensoris, di mana perasaan yang berhubungan dengan indera atau rangsangan jasmania dan sejenisnya seperti bau, dingin, panas, geli yang nantinya menimbulkan perasaan senang, sedih, dan lainnya. Yang kedua, ada perasaan yang berhubungan dengan waktu lampau, di mana misalnya, teman-teman merasa sedih apabila mengingat masa lalu, terutama jika perasaan tersebut dibumbui kejadian yang menyebabkan Anda trauma atau merasa sedih ketika mengingatnya. Yang ketiga, ada perasaan kejiwaan atau psikis. Nah, di sini perasaan tersebut yang dapat diberi motivasi, misalnya rasa gembira, susah, sedih, takut, kecewa, dan perasaan lainnya yang lebih ke arah kejiwaan ya teman-teman. Dan yang terakhir ada perasaan kehidupan vital, di mana perasaan ini memang lebih berhubungan dengan fungsi hidup atau kondisi jasmania. Misalnya, lelah setelah berolahraga, haus, lapar, kurang tenaga, dan pusing yang akhirnya berdampak pada perasaan kita. Oke, itu aja.
Penjelasan singkat dari jenis-jenis perasaan. Selanjutnya, jenis-jenis emosi. Nah, di sini kita ambil 4 emosi ya, teman-teman. Emosi itu beragam dan hanya saya ambil hanya 4 saja. Yang pertama ada emosi bahagia. Bisa dilihat teman-teman emotnya ya kan bahagia banget. Nah, di antara semua jenis emosi yang dirasakan manusia, bahagia merupakan emosi yang mungkin paling banyak dicari orang. Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan sejahtera. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Ekspresi wajah tersenyum, bahasa tubuh sikap yang santai, ada suara yang ceria dan menyenangkan tentunya. Kebahagiaan dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Sebaliknya, orang yang sulit menemukan emosi bahagia akan mudah untuk stres dan depresi yang juga berujung pada imunitas yang rendah. Yang kedua ada emosi sedih. Nah, emosi sedih ini dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang dicirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Emosi sedih dapat diekspresikan dalam beberapa cara, misalnya suasana hati yang murung, diri yang cenderung diam, lesu, usaha untuk menarik diri dari orang lain, dan menangis. Kesedihan merupakan emosi yang sangat wajar dirasakan banyak orang. Hanya saja beberapa individu bisa merasakan kesedihan berkepanjangan itu yang tidak baik ya teman-teman. Yang ketiga, ada emosi marah. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan, seperti emosi marah bisa ditunjukkan dengan cara respon fight or flight, seperti itu. Dan ditunjukkan dengan cara berikut, ekspresi wajah, termasuk kayak mengeringkan kening atau melotot, bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang, nada suara teman-teman seperti bicara kasar atau berteriak. Yang keempat ada respon fisiologis seperti berkeringat atau memerah. Yang terakhir ada perilaku agresif seperti memukul, menendang atau melempar bola. Marah bisa memberikan efek positif, namun juga bisa negatifnya, teman-teman. Sisi positifnya, misalnya marah dapat menjadi langkah untuk memperbaiki suatu hubungan karena kita mampu mengekspresikan kebutuhan terhadap pasangan, keluarga, dan teman dekat. Namun, jika marah diekspresikan berlebihan, marah dapat berubah menjadi kekerasan terhadap orang lain. Marah yang tak terkendalikan juga bisa memicu masalah psikologis dan dapat berbahaya untuk tubuh. Terakhir ada emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut fight or flight, melawan atau lari, seperti emosi marah tadi ya. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan. Respon fight or flight juga bisa membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman. Emosi takut dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, ada ekspresi wajah yang khas seperti melebarkan mata, menarik dagu ke bawah, terus mencoba bersembunyi dari ancaman, dan reaksi fisik seperti pernapasan dan detak jantung menjadi lebih cepat. Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Misalnya, orang yang mengidap kecemasan sosial akan merasakan takut dalam menghadapi situasi sosial. Nah, begitulah dari jenis-jenis emosi dan sedikit pemaparan singkatnya. Oke, kita masuk ke pengaruh perasaan dan emosi dalam proses pembelajaran. Pengaruh perasaan terhadap pembelajaran berpengaruh dengan bagaimana ia menilai dirinya sendiri dan menilai kemampuannya sendiri. Sehingga peserta didik sering bertanya apakah ia mampu atau tidak mengerjakan suatu pekerjaan. Perasaan seperti itu membuat
ada berbagai macam perasaan yang timbul seperti tidak percaya diri dan lain-lain. Sehingga perasaan tersebut mengakibatkan peserta didik menjadi ragu ya teman-teman kalau tidak percaya diri mengerjakannya. Hal ini juga mempengaruhi berakibat pada nilai peserta didik. Apabila ketika guru memberikan pertanyaan dan peserta didik itu tahu dengan jawabannya, namun peserta didik itu ragu untuk menjawabnya, sehingga pertanyaan itu dijawab oleh temannya, maka temannya lah yang mendapatkan poin dari gurunya. Itulah betapa pentingnya perasaan dalam proses pembelajaran. Terus ada emosi. Pengaruh emosi dalam proses pembelajaran memberikan pengaruh dalam bentuk cepat atau lambatnya proses belajar siswa. Emosi pada individu juga berpengaruh dalam membantu proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Bagi siswa, tanpa adanya emosi, kegiatan saraf otak akan bekerja tidak optimal pastinya teman-teman, dan juga tidak maksimal dalam merekatkan pengetahuan dalam ingatan sehingga hasil belajar tidak dapat dicapai dengan maksimal. Kondisi emosi yang baik dan positif pada siswa akan menunjang keberhasilan siswa dalam belajar dalam mencapai tujuan-tujuannya. Sementara emosi yang tidak sesuai atau bersifat negatif pada anak justru akan berdampak pada kegagalan dalam belajar sampai putus sekolah, bahkan drop out. Dengan demikian, secara tidak langsung kondisi emosi mempengaruhi proses belajar anak. Hal ini disebabkan suasana emosi yang positif atau menyenangkan dan negatif atau yang tidak menyenangkan berpengaruh pada cara kerja, struktur otak, dan berdampak pada proses dan hasil belajar. Misalnya, pada saat seseorang anak dipaksa untuk belajar oleh orang tua dan gurunya, padahal ia tidak menyukainya, maka otak akan fokus untuk bertahan agar tidak mendapat hukuman, bukan untuk mempelajari sesuatu secara maksimal. Berbeda dengan kondisi yang negatif dalam situasi tekanan positif, otak akan terlihat secara emosional dan sel saraf akan bekerja secara maksimal. Fenomena ini dikenal dengan eustress, sehingga suasana emosional positif perlu dibangun dalam proses belajar mengajar, teman-teman. Akhirnya, kita sudah sampai di akhir materi. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan dan menyimak dengan seksama dari awal sampai akhir materi yang ada. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan tersebut di Gmail yang Dea tulis ya teman-teman. Jangan lupa untuk membagikan ilmu yang ada kepada teman-teman yang lainnya. Sekian dari Dea, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.